kalian dari Twisted Mind? Enggak. Enggak, udah ada Enggak sih, Jushin. mereka udah munculin Zushin soalnya. 1-1 dari Skylar. Karena ada dua frontliner, jadi kayaknya di sini Skylar berpikir untuk ya udah main hero yang bisa memanfaatkan bagaimana dua hero Gatot Kaca dan juga Hylos ini sebagai tumpuan agar nanti 1-1-nya bisa dengan mudah terbang dengan Crossbow of Time. Oke. Banning phase yang kedua. Jungle dan gold lane yang akan dipersempit. Jungle-nya mau ke arah mana? Mau ke Nolan kah? Dan ya, Nolan itu dia yang di-ban. Yang tadi sempat merasakan juga ya dari laning jauhnya. Dan karena udah ada Hylos dan Gatot Kaca, berarti sekarang tinggal fokus ke jungle dan juga gold lanernya. Sano dan juga tentunya hero dari Hoda. Mungkin Joy next juga bakal ditutup sih harusnya. Joy. Tapi udah, wah. Ini sebenarnya secara nggak langsung ya, ini 3 magic damage ya dari Twisted Minds. Dan oke, langsung menuju ke arah Aurora dulu yang ditutup. Ya, ini sempat muncul loh, Chow, Aurora, dan 1-1 ya. Yap. Mainnya front to back, biar nanti Skylar tetap bisa mendapatkan ruang ketika dia ingin menciptakan Crossbow of Time. Oke, tapi last ban dari RRQ Hoshi. Kayaknya, wah, Granger itu dia ya. Kayaknya kan kalau Joy too much magic damage ya. Kalaupun emang nantinya diambil sama Twisted Minds. Secara nggak langsung kan ini 3 magic. Ya. Tapi dipikir-pikir ya, Bruno ban, Granger ban, dan 1-1 pick ini jatuhnya bener-bener ngebuat Skylar jadi lebih nyaman di laningnya nanti. Dan ini juga udah nggak akan ada Khalid masalahnya ya buat Twisted Minds. Iya. Biasanya Khalid kan dipakai buat nahan 1-1 ya. Benar, mereka udah jatuhnya udah ngebuang 2 pick awal ya untuk Gatot Kaca dan Hylos. Jadi otomatis udah kelihatan gameplaynya akan ke arah mana sehingga mereka akan langsung nge-ban ke arah hero gold laner dan juga jungle. Good ban dari Coach Keskut dan juga Coach NMM. Sekarang karena Aurora yang sudah di-ban, apakah hero dari Dairon kah yang akan jadi target? Ternyata tidak, masih di hero-nya Rins dulu. Valentina juga ditutup. Oke. Tersisa Vexana, Aurora. Aurora di-ban. Ya. 4 hero untuk Rins ya. Paramis. Paramis, hero yang menarik, tapi kayaknya jangan buru-buru dulu. Kayaknya ngejawab dulu nih, cowoknya kan di roamer, jadi mungkin hero EXP-nya dulu kah yang bakal dibawakan? Akankah ada glue? Karena aku melihat glue bakal jadi bagus di sini untuk RRQ Hoshi. Iya. Sehingga kamu sedang menghadapi keramaian. Itu dia glue. Glue. Yap. Yang tadi aku mention juga karena udah ada 2 hero frontline dan kebetulan mid lanernya adalah Zushin. Bukan hero seperti Varamis atau Vexana. Yap. Karena hero Varamis dan Vexana yang malah bisa dibawakan oleh RRQ. Joy Moskov. Moskov lagi. Joy sebenarnya emang agak bahaya sih untuk 1-1-nya. Karena itu bisa menangkap bagaimana jarak dari 1-1 dengan Electrifying Beats-nya, damage-nya juga akan sangat-sangat tinggi sekali. Tapi nanti kalau 1-1-nya udah selesai dari Skylar dengan adanya Rose Gold Meteor, itu akan menahan magic damage yang bisa diberikan dari 1-1. Oke, dan mid lane apa yang akan digunakan oleh Rins? Yang bisa nge-stop Joy juga ya. Eudora udah bisa stop tuh. Iya, udah Enggak ya, stop tapi enggak sih, ya. tapi agak berat Enggak ya. ya. Agak berat nih sebenarnya ya. Paramis. Odette? Wah. Nah, di otakku sih Odette ya. Karena ada beberapa hero yang memang memiliki knock up airborne, tapi ya Odette seenggaknya masih punya jarak. Kadita. Kadita. Rins Kadita. Kita akan melihat efek baru dari Kadita Racing. Dengan adanya Ocean Oddity yang di-buff, dengan adanya Ocean Oddity yang meningkat movement speed-nya, apakah kali ini penangkapan terhadap Joy akan semakin lebih mudah? Atau jangan-jangan memang mereka hanya ingin bermain early game agar Chow dan juga Kaditanya lebih bisa melakukan ganking terhadap Sano sebagai Moskov. Alright, dan ini dia match point. 1 kesempatan terakhir untuk kedua belah tim untuk bisa langsung secure tiket ke arah knockout stage. Kalah tidak akan tereliminasi, tapi mereka akan berjuang lebih keras dengan perjalanan yang lebih panjang juga. Dan kita akan melihat bersama-sama untuk di game terakhir, match terakhir di hari ini antara Twisted Minds dan juga RRQ Hoshi. Let's get it into the land of down teman-teman. Game penentuan, 1 tiket di depan mata dari RRQ Hoshi untuk menuju ke knockout stage, menuju ke Axiata Arena, menuju ke babak yang lebih mendekati Grand Final untuk M6 World Championship. Ini dia penentuan di game yang ketiga. Alright,
Dan terlihat kembali dengan Joy di tangan Hoda ya. Apakah impact-nya akan jauh lebih maksimal dibanding game yang kedua tadi? Karena sebenarnya secara nggak langsung ini juga stoppernya nggak terlalu yang semenyebalkan tadi di game 2 ya, yang terus-terusan. Yang bisa dibilang kayak nggak berhenti-berhenti ya. Karena jatuhnya untuk Jet Knight itu juga membutuhkan waktu dan membutuhkan animasi 3 kali untuk nantinya efek stunnya bisa aktif. Oke, dan untuk saat ini juga pengambilan di arah purple buff-nya masih terbilang cukup aman. Dari peraduan Little Wonder kali ini, ternyata flicker terpaksa harus dikeluarkan oleh Rins dengan bukan tipikal Petrify ternyata. Jet Kundo, konek karena 3 orang sekaligus juga dipaksa untuk mundur lagi perlahan. Panah dari Evil Queller juga masih terlalu jauh dan untungnya Setsujin mengamankan satu buah Little Wonder membuka paksaan untuk Retribution. Dan Idok mencoba untuk mengganggu Calvin. Minimal mungkin ingin men-trigger ya dari Purify-nya. Tapi Idok dalam ancaman. Wah, ini udah mulai terangkat sih. Thanks to shield dari Shunpo. Satu hit terakhirnya masih bisa mundur lagi Idok. Karena udah nggak punya flicker, itu hal yang cukup berbahaya. Ya, kalau diteruskan akan sangat-sangat berbahaya. Dan Araki Hoshi sekarang harus reset terlebih dahulu. Agar mereka tidak berada dalam keadaan out of position. Dairon kali ini dalam keadaan coba untuk memberikan pressure ke arah dari Mike Sama. Karena dia bisa nih bermain dengan efek pokingan damage-nya. Apalagi dia membawa Brave Smite. Jadi dia lebih kuat atau lebih survive dalam urusan poking damage. Oke, Skylar masih harus bermain lebih aman dulu, memeluk outer turret ya. Karena lumayan kerasa piercing damage-nya juga. Dan Turtle sudah muncul. Idok masih level 3, masih mencoba untuk memberikan sedikit pokingan damage-nya terlebih dahulu. Sementara Mike Sama udah join the fight. Dia bahkan udah hadir di area. Tapi ada terbang kah? One v one situation. Solo kill dari Skylar. Bahkan nggak perlu adanya crossbow of tank tadi. Dia pede banget tapi tertangkap lagi dengan adanya satu buah grab kali ini. Dihempaskan dengan adanya satu buah Ocean Odyssey. Dan bahkan masih terbilang cukup lama menahan damage segitu lamanya. Walaupun Indian Rain harus ditumbangkan. Electrifying Beast Dairon terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. Terangkat lagi dengan satu buah Lantern Flare. Sehingga kali ini Dairon pun harus terjebak atas 4 pemain dari Twisted Minds. Turtle memang didapatkan, solo kill juga didapatkan. Tapi masih mau di-invite Sejin. Wow. Mendapatkan throw di tempat yang tepat. Dan di timing yang tepat juga. Trade-nya jadi imbang. At least ya, seenggaknya bisa dapetin kompensasi lagi. Karena Turtle. sayang banget udah dapet Turtle hilang 2. Bener banget, Turtle hilang 2 tapi untungnya dapetin 2 kill juga. Dan Skylar di menit yang ketiga sudah mendapatkan Corrosion Sight. Early game yang potensial banget untuk sang gold laner. Agar nantinya dia bisa memberikan damage deal yang lebih pasti lagi di mid game. Alright. Dan udah mulai dicek di area remputannya, udah mulai ketahuan harusnya dari Idoknya pun yang harus bergerak mundur terlebih dahulu. Tapi Rins gak bisa nih untuk berada terlalu lama di area tersebut karena ceki-ceki yang dilakukan oleh Troll ini membuat akhirnya dari Rins dan Idok pun harus pindah posisi. Soul Saver dari Setsujin sekarang akan meningkat lagi damage-nya karena dia sudah memiliki Hunter Strike. Tinggal bagaimana cara team fight-nya karena untuk Dairon di bagian top lane kayaknya nggak bakal selesai untuk adu pokingan damage-nya juga. Karena memang tugas dari Dairon hanya untuk membuat Mike Sama tidak hadir dan tidak bisa melakukan zoning terhadap sang pemegang Retribution Suyo Setsujin. Ya, Mike Sama ini Arab nomor 1 Hylos ya. Kayaknya. Lagi push terus. Ya, 3 kali loh. Hari Sabtu kan ada pengumuman tuh. Apa tuh? Kamu mendapatkan title. Oh iya. Hari Sabtu ya. Iya. Neighborhood. Benar tuh. Bentar lagi dapat pengumumannya. Bentar lagi. Pasti jam 7 ya? Biasanya ya. Oke. Tapi untuk sekarang Mike Sama terpaksa harus mengeluarkan satu buah Glorious Pathway untuk kabur terlebih dahulu. Sano juga udah mengantong satu buah Corrosion Sight-nya. Dan bahkan Sano kali ini bakal coba untuk ditarget kembali oleh Skylar. Sebenarnya weakness point-nya pecah, tapi Avatar of Guardian mengincar efek tahun membuat dari Skylar kali ini harus mundur terlebih dahulu dan gak sempat terbang. Sehingga Skylar harus menjadi korban di tangan dari Twisted Minds. Oke, ada satu yang tumbang tapi itu adalah Skylar. Dan kali ini pertandingan yang akan menjadi 5 lawan 4. Turtle coba untuk di-set up tapi Setsujin mencoba untuk mencari space. Dairon di depan sana yang akan menjadi badannya. Oke, Mike Sama menahan kembali damage yang cukup banyak. Idok sudah mulai masuk, tapi Setsujin! Retribution is on point membuat dari Turtle pun jatuh ke tangan dari Araki Hoshi dan Mike Sama terkena dengan sebuah grab. Terpaksa lagi untuk mundur, tapi Setsujin is coming. Memberikan soul saver-nya dan bahkan Mike Samanya pun masih bisa selamat. Tapi jet kuda terakhir dan Evil Queller membuat pun adanya 2 poin kill yang ditabung di area yang berbeda karena solo kill dari Skylar menuju ke orang Kafit. Lagi-lagi Idok dengan The Way of the Dragon. Target ke arah Hoda sehingga Hoda tidak bisa mendapatkan retribution-nya. Take over yang manis
dari RRQ Hoshi. Dan Skylar yang mendapatkan 1 kill ke arah Kevin. Membuat keuntungan makin berlipat ganda. The Kings of Kings kali ini leading 2000 gold. Demon Hunter Sword di tangan dari Skylar. Dan mendapatkan outer turret di bagian bottom lane. Keuntungan tidak berhenti, hanya di turtle saja. Yap, dan berarti ini tinggal nungguin waktu lagi. Kali ini Round Wave terpaksa dikeluarkan untuk defense terlebih dahulu. Dan memanfaatkan waktu nih Skylar sebelum nantinya Winter Crown ini pada jadi dari Twisted Minds. Jadi ya lagi-lagi, jangan berikan late game bagi Twisted Minds. Yes. Jangan dikasih main di atas menit 18. Karena itu akan sangat merepotkan sekali ketika sudah ada Winter Crown. Dari Gatot Kaca, dari Hylos, bahkan mungkin dari Zushin. Dan tidak melupakan dari Hoda juga kan. Iya. Dari Joy-nya yang bisa mendeliver damage dengan sangat-sangat amat mematikan. Sekarang Skylar sudah mulai pelan-pelan join the fight dan bahkan mencari target Idok sepertinya. Yang akan melakukan The Way of Dragon, tapi masih terlalu jauh. Karena Twisted Mind berada di dalam area turret. Yap, conceal play ya tadi terlihat juga. Namun untuk kali ini, dari arah tengah sudah mulai terjadi adanya keramaian. 4 pemain dari Twisted Minds akan mempertahankan mati-matian outer middle turret mereka agar tidak semakin leluasa lagi nih. Trapping power dari Rins dan juga Idok. Oke, turtle selanjutnya apakah akan jadi perfect turtle bagi RRQ Hoshi? Karena kali ini poke damage sudah mulai dilakukan pelan-pelan dari lini depan. Yap. Wah, dan ini Skylar udah aktif banget sih untuk join fight-nya. 5 pemain dari RRQ Hoshi yang sudah langsung menuju ke arah Turtle, sehingga Sutsujin masih bisa secure juga menjadi perfect turtle untuk RRQ Hoshi. Tertendang lagi dengan The Way of Dragon, namun crossbow of tank mengudara. Avatar of Guardian mengincar ke di belakang, tapi tidak ada target yang terkena sehingga Troll hanya menyerahkan nyawanya saja. Ada Spear of Destruction, nyangkut. Ada satu buah perpindahan posisi yang ternyata ditahan terlebih dahulu, namun Skylar kembali memiliki damage yang cukup besar sehingga kali 2 pemain dari Twisted Minds berhasil dihilangkan. Double kill dari Skylar kali ini menambah pundi-pundi gold lagi untuk RRQ Hoshi. Dan bahkan dari antara gold lanernya aja, kali ini sudah ada jarak yang begitu terlihat. Golden Staff memang di tangan dari Sano, tapi itu dia Malefic dari Skylar yang tentu akan membuat penetration bonusnya makin meningkat karena dia tahu dia tidak membutuhkan Malefic Gun di posisi kali ini. Dia butuh untuk menumbangkan Troll, dia butuh untuk menumbangkan Mike Sama, karena memang 2 beton ini akan merepotkan 1-1 nantinya ketika dia tidak mendapatkan bonus dari Malefic. Kok nggak expect yang itu sih? Kenapa sih? Kenapa sih harus kayak gitu? Karena Skylar adalah pria misterius. Benar. Dan dia suka Iya, kenapa? Ya masuk angin masalahnya kan. Sorry dah kalau begitu. Tapi kali ini zoningnya nggak berhenti loh, lihat Idok dan Dairon. Oh, tombaknya kena. Yap, Di follow up. tombaknya kena dan bahkan Spear of Misery-nya connect. Sano yang justru terkena burst damage dari Rins. Dan bahkan Troll terjebak sendirian. Masih ada Revitalize Effect, tapi Rins menjadi pertukaran nyawa saja. Hodanya dikejar, dan bahkan Hoda tidak selamat di tangan dari Sutsujin yang mendapatkan double kill. Triple kill, menuju ke arah Maniac karena terlalu jauh sepertinya Mike Sama kali ini bakal coba dikejar lagi. Dipaksa, di-dive in, dan terangkat sudah dengan grab dan Maniac didapatkan oleh Sutsujin dan wipe out di tangan RRQ Hoshi. Team fight yang manis, team fight yang sempurna bagi RRQ Hoshi, hanya mengorbankan Rins. Dengan kaditanya 5 tumbang dari Twisted Minds, langsung up to 8.000 gold difference. RRQ sekarang akan beranjak ke area Lord. Ready Retribution juga dari Sutsujin. Dan kali ini, apakah Twisted Minds akan memaksa untuk mendapatkan Lord ini? Seharusnya tidak, karena ini akan menjadi Lord gratis bagi RRQ Hoshi karena Spear of Destruction Di-block. ditahan oleh badan dari Idok. Wow, itu sebuah prediksi yang begitu baik ya. Di body block sudah Spear of Destruction ya, sehingga tidak ada chance untuk bisa connect ke arah Lordnya. Namun damage dari Skylar pun ini udah nggak main-main. Ngebuat dari Mike Sama pun udah mulai tercicil terus-menerus. Udah pasti damage-nya akan lebih berasa bagi Mike Sama. Dan kali ini Lord akan bergerak dari top lane dan Idok menahan terlebih dahulu The Way of Dragon yang dia miliki, tapi Mike Sama lihat damage yang diberikan. Apakah one-one terbang? Itu dia, crossbow of tank, mega kill. Diamankan oleh Skylar dan Lordnya dibiarkan terlebih dahulu di area top lane sehingga pressure terus menerus ini men-trigger adanya pasif-pasif dari base turret, tapi one fair situation. Sutsujin hampir saja bisa mendapatkan point kill, tapi Sutsujin masuk hanya untuk base turret saja. Sedikit lagi Lordnya akan bergerak
akan menjadi daya dobrak tambahan bagi RRQ Hoshi 10.000 gold lead. Wow. Dengan permainan 5 lawan 5 yang kali ini Mike Sam akan kembali ke Land of Dawn. Dan RRQ Hoshi akan terus memberikan pressure tersebut. Yap, oke. Base turret satu persatu sudah mulai dilumat. Walaupun memang lordnya pun udah mulai dicicil balik lagi dengan adanya Sano. Grand Pathway telah dibentangkan. Counter initiate telah dilakukan. Tapi ada yang terjebak sendiri di depan sana, yaitu Dairen. Masih bisa pulihkan untuk mundur ke arah belakang sehingga belum ada korban jiwa. Dan bahkan godlike diamankan oleh Sujin kali ini. RRQ Hoshi, mereka akan kembali men-setup untuk bisa melakukan endgame secepat-cepatnya. Namun Twisted Mind, ada juga satu buah flicker dan The Way of the Dragon. Unstoppable didapatkan dan Legendary is coming from Sujin. Base-nya terbuka dan base-nya masih bisa ditahan karena masih belum ada wave minion terlebih dahulu. Minion akan bergerak lagi dari area mid lane. Dan kali ini langsung straight to the base. Dan base-nya pun hancur. RRQ Hoshi menjadi tim pertama yang mendapatkan tiket ke knockout stage. The King is back to the Axiata Arena. Tim pertama yang menuju ke knockout stage. RRQ Hoshi menunjukkan kepada dunia, this is Brawl server. This is Brawl gameplay. Team fight tanpa henti. Team fight yang sempurna. Dan mereka adalah tim pertama yang keluar dari Swiss Stage menuju ke upper bracket yang akan dipertandingkan di Axiata Arena. Betul. Dan tidak ada late game untuk Twisted Minds. Tidak akan diberikan ampun. Permainan agresif yang dibawakan membuat RRQ Hoshi menjadi tim pertama yang berhasil melaju ke knockout stage. Sehingga ini kita nggak akan ngelihat